Amsal 8 ayat 13 berkata gini, takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ayo kita hidup dalam takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan, jauhi mulut penuh tipu muslihat, jauhi kesombongan, jauhi kecongkakan. Amsal 16 ayat 6 berkata gini, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, ayo kita kasihi Tuhan dengan hidup kita. Ayo jauhi kejahatan. Saya ingin tutup dengan ini, mengapa sih Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami ujian, tekanan, penderitaan hidup? Saya ingin bagikan secara empat hal. Semua proses hidup yang kita alami adalah cara Tuhan yang pertama untuk membentuk kita jadi indah. Amin. Tuhan ingin kita punya karakter ilahi. Ayub 23 ayat 10 berkata gini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya berdoa agar lewat setiap ujian, tekanan, badai kehidupan, proses yang Anda lewati, Anda akan timbul seperti emas. Mari bereaksilah yang positif, bereaksilah yang baik. Ketika Tuhan mendidik kita, sadarilah bahwa Dia mengasihi kita. Ambil keputusan yang benar untuk meninggalkan dosa dan bangkit untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mari cintai Tuhan dengan hidupmu. Mari hiduplah berguna bagi sesamamu. Kalau kita sombong, lalu kita diizinkan mengalami proses, mari rendah hatilah. Kalau kita dulu pelit, lalu kita dihadapkan dengan proses, mari belajarlah untuk murah hati. Semua proses hidup itu baik untuk membuat karakter kita jadi indah. Kalau kita dulu orang yang suka mementingkan diri sendiri, proses Tuhan akan mengajar kita akan ketemu dengan misalnya pasangan hidup yang justru mendidik kita untuk lebih peduli orang lain. Kalau kita dulu sombong, kita akan menghadapi atasan yang menekan kita, atasan yang justru sombong, atasan yang membuat kita merasa direndahkan. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang mendidik kita supaya rendah hati. Ketika orang jahatin kita ngalamin hal yang gak enak, kita dijahatin orang, justru kita belajar, oh dijahatin tuh gak enak ya, berarti aku gak boleh jahat sama orang. Tuhan pengen kita punya karakter ilahi dalam proses-proses hidup. Percayalah, Tuhan hanya ingin membuat kita jadi indah. Amin. Mazmur 66 ayat 10 berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saya berdoa agar saat Anda menghadapi ujian dalam hidup ini, Anda tidak menyerah, tapi Anda timbul seperti emas dan perak. Amin. Yang kedua, proses itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar mengenal Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dulu Ayub cuma dengar cerita Tuhan itu dari khotbah, dari Taurat. Justru sekarang di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan dan tekanan dan penyakit yang Ayub alami, Ayub mengalami Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengenalan akan Allah adalah pengalaman pribadi manusia dalam perjalanan imannya. Kita gak bisa mengenal Tuhan tanpa perjalanan iman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pimpinan Sang Ilahi dalam suara hati kita, ketika kita mengalami penyediaan Tuhan yang tepat waktu, ketika kita mengalami kesembuhan secara ajaib, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di saat terjepit, disitulah kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita akan ngalamin Tuhan, kita jadi kenal Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Dan kemudian kumpulan-kumpulan dari pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan yang membuat kita tuh belajar mengenal Tuhan seperti apa. Kita hanya akan jadi Kristen agamawi kalau kita cuma mengenal Tuhan lewat baca Alkitab, lewat dengar khotbah aja. Kalau kita cuma menjalani ibadah, berdoa dan ke gereja, tapi kita nggak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan melihat firman-Nya terbukti, saya percaya kita akan jadi Kristen agamawi. Oleh karena itulah Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita supaya kita belajar mengenal Tuhan dan punya pengalaman pribadi dengan Dia. Justru di tengah-tengah kesulitan dan penderitaanlah kita mengalami pertolongan Tuhan, dan itu yang luar biasa mendewasakan iman kita. Daud pernah mengalami pertolongan Tuhan, dan ketika jiwanya menjadi lemah dan gundah gulana, Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Daud pernah mengalami kebaikan sehingga waktu dia lemah dan putus asa, dia mengingatkan jiwanya akan kebaikan Tuhan. Dan perjalanan iman kita dengan Tuhan ini adalah yang membuat iman kita jadi teguh.
Sehingga ketika kita mengalami masalah dan penderitaan dan tekanan dan apapun, tantangan ke depan, kita sanggup berkata gini, kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan sanggup tolong saya lagi. Amen.